Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jindahu wa zamal asya tawakkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian yang sangat, yang begitu banyak sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat-nikmat itu tentunya kita sudah dirasakan dari tatkala kita lahir sampai hari ini, dan tentunya Allah tidak untuk menuntut kita menghitung nikmatnya, namun dianjurkan selaku kaum muslimin untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya beserta para pengikut-pengikutnya dan para pengikut yang setia serta para penerus dakwahnya sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, hampir seluruh umat Islam melaksanakan salat Idul Adha atau melaksanakan hari raya kurban. Sehari sebelumnya kita disunahkan, ataupun 10 harinya kita disunahkan untuk berpuasa sunnah, dan puncaknya puasa tersebut adalah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, yang insya Allah pahalanya, yang insya Allah bagi orang-orang yang menjalankan puasa tersebut akan dimaafkan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah,
Hari ini kita juga kembali diingatkan, yaitu dari seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada keluarga dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, cintanya kepada Allah melebihi dari segalanya. Hal ini membuat kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran dari dirinya, dan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, dan menurut tafsir bersama dengan dia adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan para pengikut-pengikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Berbicara Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bagi kita sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Nabi yang hebat, Nabi yang kuat, Nabi yang menjadi tuntunan panutan kita, dan seluruh keluarga yang luar biasa. Beliau adalah bapaknya para nabi. Mereka mempunyai beberapa keturunan, kurang lebih 19 keturunan menjadi nabi dan rasul, dan dalam Al-Quran juga Nabi Ibrahim disebut kurang lebih sampai dengan 69 kali ataupun 24 surat, bahkan ada yang menjadi nama surat, yaitu surat Ibrahim. Nabi Ibrahim dan keluarganya senantiasa disebut dalam sholat kita, bukan tanpa alasan, tapi ini adalah menunjukkan banyaknya hikmah, banyaknya makna yang mendalam bagi Ibrah, dan Ibrah menjadi kesaksian dan menjadi teladan bagi beliau dan keluarganya. Makanya pada saat inilah mari kita bedah keteladanan Nabi Ibrahim pada khutbah hari ini. Keteladanan yang pertama adalah Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Anbiya Allah, Nabi-Nabi Allah yang dikarang oleh Ahmad Basyad, beliau menjelaskan, pada suatu hari Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba ia memerintahkan kepada istrinya Hajar untuk mempersiapkan perjalanan dengan membawa bayinya, yaitu untuk pergi. Kemudian perempuan itu segera berkemas dan melaksanakan perjalanan yang panjang. Pada saat itu Nabi Ismail masih dalam penyusuan ibunya, atau boleh kata lain adalah belum disapih. Ibrahim alaihissalam melangkahkan kaki menyusuri bumi yang penuh dengan pepohonan, penuh dengan rerumputan, sampai akhirnya tiba di padang Sahara. Beliau terus berjalan hingga mencapai pegunungan, kemudian masuk di daerah Jazirah Arab. Ibrahim menuju ke sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tidak ada buah-buahan, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tempat itu menunjukkan tidak adanya sebuah kehidupan di dalamnya. Tempat itu beliau turun dari tunggannya hewan, kemudian menurunkan istri dan anaknya, yaitu Ismail. Tanpa berkata-kata beliau meninggalkan istri dan anaknya. Di sana mereka berdua hanya dibekali sekantong makanan dan sedikit air yang tidak cukup untuk 2 hari. Setelah melihat kiri dan kanan mereka, beliau melangkah meninggalkan tempat itu. Tentu saja Siti Hajar terperangah, dan kemudian Siti Hajar membutuhkan suaminya dari belakang sambil bertanya kepada Ibrahim,
hendak pergi kemana engkau? Ila satu safir ya Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Di lembah yang tidak ada seorang apapun. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab pertanyaan istrinya tersebut. Beliau terus berjalan. Hajar kembali mengulang pertanyaan, tetapi Ibrahim alaihissalam tetap membisu, dan akhirnya Hajar paham bahwa suaminya pergi karena kemauan atau kemauannya sendiri, dan ini bukan kemauannya sendiri, ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Allah memerintahkan suaminya untuk pergi. Maka kemudian dia bertanya, Allah amaraka bi hada, apakah Allah memerintahkan untuk pergi meninggalkan kami? Ibrahim menjawab, "Sadaqti, ya benar." Kemudian istri yang solihah dan beriman itu berkata, "Kami tidak akan tersia-siakan selagi Allah bersama kita, bersama kami. Dialah yang telah memerintahkan engkau pergi." Kemudian Ibrahim terus berjalan meninggalkan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, maka tidak ada yang mensengsarakannya, tidak akan yang dapat mencelakainya, tidak akan ada yang dapat melukainya. Bila kita lihat banyaknya manusia yang saat ini banyak yang frustasi dalam kehidupan ini, atau banyaknya manusia yang sengsara bukan karena sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, akan tetapi karena sedikitnya rasa husnudon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian lebih banyak daripada siksanya. Oleh karena itulah berbaik sangka kepada Allah, karena Allah menjelaskan dalam hadis qudsinya bahwa dia sesuai dengan prasangka hambanya yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berfirman, "Aku tergantung pada prasangka hambaku dan aku bersamanya. Jika ia mengingatku dalam jiwanya, maka aku mengingatnya dalam diriku, dan jika ia mengingatku dalam lintasan pikirannya, niscaya aku akan mengingatnya dalam pikirannya kebaikannya dari amal-amalnya, dan jika ia mendekat dia juga mendekat kepadaku setapak, dan aku akan mendekatnya kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka akan aku mendekatnya kepadaku sehasta. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan menghampiri dengan berlari." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Manusia wajib berbaik sangka kepada Allah apapun keadaannya, apapun kita berada. Jika hamba itu berbaik sangka kepada Allah, akan memberikan keputusan yang baik untuknya. Jika hamba ia berburuk sangka, maka berarti ia telah menghendaki keputusan yang buruk dari Allah untuknya. Allah tidak akan menyia-nyiakan harapan hambanya yang terbaik. Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang berbaik sangka. Seorang hamba yang bijak adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dalam setiap keadaan. Jika ia diberi kenikmatan, ia merasa bahwa hal ini adalah karunia Allah. Ia tidak merasa dimuliakan dengan kenikmatan duniawi. Jika dia diuji dengan penderitaan atau kekurangan, ia merasa bahwa Allah sedang menguji agar ia dapat meraih tempat yang mulia. Ia tidak berburuk sangka dengan menganggap Allah tidak adil atau Allah telah menghinakannya. Kita harus belajar kepada Hajar, walaupun dia seorang wanita
yang baru saja mempunyai anak kecil, kemudian ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gersang, tapi dia yakin jika ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah pasti akan membantunya. Kisah ini bukan hanya untuk Hajar saja, kisah ini juga untuk zaman itu juga, tetapi kisah ini terus berulang kali, terus terjadi berulang kali setiap zaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya, senantiasa hamba yang berbaik sangka dalam segala hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian teladan yang kedua adalah mencari rezeki yang halal. Ibrahim dengan penuh tawakal kepada Allah mencari rezeki yang penuh halal. Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya, kembali meneruskan perjuangannya, berdakwah kepada Hajar, menyusui Ismail, sementara dia sendiri mulai merasa kehausan. Panas terik matahari saat itu menyengat sehingga terasa begitu mengeringkan tenggorokan. Setelah 2 hari yang dibawa habis, susunya pun mengering. Hajar dan Ismail mulai kehausan. Pada waktu bersamaan pun makanan habis dan kekhawatiran membayangi Hajar, dan Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya untuk mencari air dengan berlari dari kecil sampai di kaki bukit Sofa. Kemudian dia naik ke atas bukit dan ditaruhnya kedua telapak tangannya di keningnya untuk melindungi pandangan sinar matahari. Kemudian dia menengok ke sana kemari, mencari sumur, mencari manusia atau kabilah atau berita atau yang lain, namun tidak ada seorang pun yang tertangkap pandangan matanya. Maka dia pun bergegas turun dari sofa dan berlari-lari ke Bukit Marwah dan naik ke atas bukit tersebut. Barangkali di sana ada air, barangkali di sana ada yang melihat seseorang, tapi tidak ada seorang pun. Hajar turun dari Bukit Marwah dan menengok bayinya. Dia mendapati Ismail terus menangis tanpa sang ayah benar-benar kehausan. Melihat anaknya seperti itu, dengan bingung dia kembali ke Bukit Safa dan naik di atasnya. Kemudian ke Bukit Marwah dan naik ke atasnya. Hajar bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama sholat Idul Adha yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Rahasia apakah yang jarang dikupas dalam peristiwa ini, yaitu kesungguhan Hajar di dalam mencari air dan keluarkan dengan mengeluarkan tenaga, dengan bolak-balik dari Safa dan Marwah, belum mendapatkan air dan terus berusaha, walaupun akhirnya air itu berada di dekat anaknya sendiri, dan memberikan pelajaran bagi sekalian, yaitu untuk bersungguh-sungguh dalam menjemput rezeki dengan mengeluarkan segala kemampuan yang kita miliki. Karena kita diperintahkan bukan cuma melihat hasil, tapi juga usaha dan tenaga kita yang kita keluarkan. Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang bekerja keras. Bahkan di dalam hadis disebutkan, setelah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Ketika itu Rasulullah melihat tangan Sa'ad melepuh, tangan Sa'ad gosong, kelihatannya sangat hitam dan seperti terpanggang sinar matahari. Lalu kejadian itu Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad." Sa'ad pun menjawab, "Wahai Rasulullah, tanganku seperti ini karena aku mengolah tanah, karena aku mencangkul untuk mencari nafkah keluarga dan menjadi tanggunganku." Seketika itu Rasulullah
merenung Rasulullah memegang tangannya. Tangan ini adalah tangan yang dijauhkan dari api neraka. Hikmah dari kisah inilah terdapat tanggung jawab seorang Sa'ad Al-Ansari. Sekali-sekali seorang itu makan makanan lebih baik. Tanggung jawab ini dia, tanggung jawab seorang Sa'ad Al-Ansari dalam menafkahi anak dan istrinya melalui rezeki yang halal. Tangan yang semata-mata berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang giat bekerja. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, tidaklah sekali-kali seorang itu makan makanan lebih baik daripada makanan yang dimakannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Dan Abu Daud alaihissalam itu makan dari hasil jerih payah sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Ayat ini memotivasi kita untuk bekerja keras setelah melaksanakan sholat, karena dengan bekerja keras kita akan mendapatkan rezeki yang halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hatilah terhadap barang yang haram yang masuk ke tubuh kita, karena kita tidaklah tumbuh yang di dalamnya ada barang yang haram, kecuali tempatnya adalah di neraka. Lebih berhak untuk menjadi tempatnya di neraka. Rasulullah SAW telah bersabda, wahai Sa'ad, murnikanlah makananmu, niscaya kamu menjadi orang yang terkabul doanya demi zat jiwa Muhammad dalam genggamannya. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan suatu makanan ke dalam yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amal kebaikannya, barangkali dari sana. Dan barang siapa yang termasuk dengan barang haram atau makan barang haram, akan menjadi tumbuh kembangnya anak-anak kita, yaitu anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita. Marilah kita carilah makanan yang halal, makanan yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang terlalu dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, keteladanan yang ketiga adalah berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ismail bertambah besar, hati Ibrahim hadir di kala usia Nabi Ibrahim sudah menjelang tua. Kurang lebih umur Nabi Ibrahim sudah mencapai 85 tahun. Itulah sebabnya beliau sangat mencintainya. Namun Allah hendak menguji kecintaannya Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat, dengan ujian yang sangat besar, yang disebabkan cintanya itu sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati ismil ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.
Renungkanlah bentuk ujian yang telah Allah berikan kepada beliau. Bagaimana kira-kira perasaan Ibrahim alaihissalam pada saat itu, pergulatan seperti apa yang berkecamuk di dalam hati. Salah besar jika ada yang mengira bahwa tidak ada perdaulatan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak mungkin ujian sebesar ini terbebas dari pergulatan batin Ibrahim alaihissalam. Berpikir apa Ibrahim membuang jauh-jauh pikiran itu, bukan Ibrahim kalau tidak dibuang jauh-jauh, apa itulah seorang Ibrahim jikalau beliau mempertanyakan kepada Allah mengapa atau karena apa. Karena orang yang mencintai tidak akan bertanya mengapa. Ibrahim hanya berpikir tentang putranya. Apa yang harus beliau katakan kepada anak itu saat beliau hendak memberikatkan, saat hendak membaringkan di atas tanah untuk disembelih. Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata yang jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang menyembelihnya secara paksa, walaupun itu bisa dilaksanakan. Lihatlah kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun yang dikorbankan adalah Ismail. Yang dikorbankan adalah anaknya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sadarkah kita bahwa saat ini kita sedang diajari seorang anak, seorang ayah tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala bentuk kehidupan ini. Marilah kita renungkan dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Akan tetapi pengertian korban bukanlah sekedar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disediakan kepada fakir miskin, tetapi secara fisiologis makna korban meliputi aspek yang lebih luas dalam konteks sejarah, di mana umat Islam menghadapi berbagai macam cobaan. Makna pengorbanan amat luas dan mendalam. Sejarah para nabi misalnya, Muhammad dan para sahabatnya berjuang menegakkan Islam, menegakkan agama di bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat itu ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang amat besar, yang amat berat, yang diderita oleh umat Islam di Mekah ketika itu. Umat Islam disiksa, umat Islam ditindas, dan sederet tindakan kecil lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW dilempari dengan batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'is ketika leher beliau dicekik dengan usus abu atau dicekik dengan usus unta. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Dan para sahabat seperti itu, seperti Bilal yang ditindih dengan batu yang besar, yang panas di tengah-tengah teriknya matahari. Siang juga Yasir dibantai oleh seorang ibu, oleh seseorang, dan seorang ibu yang bernama Sumayyah. Ditusuk kemaluannya beliau dengan sebuah pedang, dengan sebuah tombak. Tak hanya itu, umat Islam di Mekah ketika itu diboikot untuk tidak mengadakan transaksi dagang. Akibatnya bagaimana lapar yang menderitanya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh musyrikin Quraisy, hingga beliau sekeluarga dipaksa makan makanan dari seadanya, makanan yang ada di lingkungan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mampu membangun komunikasi yang baik kepada orang tua dan istri, kemudian anaknya. Dan orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar.
yang profesinya adalah sebagai pembuat berhala, akan tetapi Nabi Ibrahim mampu menyampaikan dakwahnya dengan santun tanpa menyakiti hati orang tuanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam terus memohon kepada Allah orang tuanya agar diberi hidayah kepada jalan-jalan tauhid. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kepada istrinya Hajar, Ibrahim alaihissalam juga berhasil mendidik, berhasil membangun komunikasi yang bagus. Puncaknya ketika sang suami mendapat perintah untuk meninggal diri dan anaknya di padang yang tandus. Hajar merelakan kepergian dengan tawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan putranya tercinta. Dan tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam sukses menanamkan tauhid yang kokoh dan akhlak yang mulia kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kisah tersebut termaktub dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berkomunikasi dengan putranya tercinta ketika mendapatkan wahyu untuk menyembelihnya, sebagaimana disebutkan Allah dalam surat As-Saffat di atas yang tadi sudah kami bacakan. Sang putra menunjukkan kekokohan akidahnya. Sang putra menunjukkan keluhuran, kemuliaan akhlaknya dengan tanpa alasan, tanpa penundaan waktu. Ismail muda menyatakan siap untuk melaksanakan perintah Allah, siap berkorban meskipun dirinya sendiri yang menjadi korbannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, merupakan pemberian terbaik orang tua kepada anak-anaknya. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, lebih utama dari orang kepada anak melainkan pendidikan yang baik, yaitu hadis riwayat Tirmizi. Pendidikan tauhid dan akhlak dalam keluarganya merupakan landasan utama dalam membentukkan karakter menuju sebuah kepribadian yang siap menghadapi zaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan. Dengan tauhid yang kokoh dan akhlak yang mulia, seorang tidak akan mudah mengalami goncangan jiwa, apalagi di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, dan godaan-godaan yang semakin berat dari generasi muda kita. Tauhid yang kokoh dan akhlak yang mulia. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan kita semua meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya alaihissalam, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, bersemangat dan mencari rezeki yang halal, memiliki semangat berkorban dalam arti yang luas, mampu membangun keluarga yang harmonis, yang memiliki karakter. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kesadaran dan ketakwaan kita, sehingga di dalam hati kita akan mempunyai kemauan yang kuat, keikhlasan untuk berkorban mencari bekal sebanyak-banyaknya bagi kehidupan akhirat. Dan semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah azza wa jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaqfi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Ya Allah,
anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikanlah ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula lah kepada kami keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan melalui pendengaran, melalui kenikmatan, melalui penglihatan dan kekuatan selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan bagi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita kami terbesar di puncak dari ilmu kami. Janganlah jadikan berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ya Allah, jadikanlah mereka para jamaah haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dan dosa-dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.